Halo, aku Elsa. Kalian tahu isu mie gagal versus Indomie yang sempat hangat? Nggak tahu? Oke, sini aku kasih paham. Kasih paham bokok. Cukup. Jadi singkatnya, Pak Salim membeli saham perusahaan Indomie milik Pak Jadadi dan kawan-kawan. Tapi kali ini kita bukan mau bahas tentang masalah mereka ya. Kita akan bahas tentang PT Indofood. Pada 14 Agustus 1990, Salim Group mengambil alih dua perusahaan mie instan paling terkenal di Indonesia saat itu, dengan membeli seluruh saham PT Jangkar Jati Group dan 51% saham PT Panganjaya Inti Kusuma. Dengan begitu, Salim Group berhasil menguasai seluruh merek populer mie instan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1994, mereka resmi berganti nama menjadi PT Indofood, sukses, makmur, dan masuk ke Bursa Efek Indonesia. Tak hanya sekedar produsen mie instan, PT Indofood juga mulai merambah ke sektor boga, distribusi, minuman, hingga agribisnis, seperti perkebunan gula dan perkebunan sawit. Di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain, adalah langsung tanam sawit. Oke, cukup. Lanjut, kita bahas. Yang pertama nih, dari sisi sosial dan budaya. Nah, kita semua pasti tahu kalau kondisi sosial dan budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Dan ini pasti akan menyebabkan beragamnya preferensi rasa, kebiasaan konsumsi, dan nilai-nilai budaya di pasar internasional. Misalnya nih, dari tingkat kepedasan. Orang-orang di negara benua Eropa cenderung nggak bisa makan makanan yang pedas atau terlalu berbumbu. Sedangkan orang Asia atau orang-orang di timur cenderung lebih suka makanan yang pedas dan berbumbu. Yang kedua, tingkat persaingan global yang ketat terutama dengan produsen mie instan dari Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan merek multinasional lainnya. Untuk bersaing di pasar internasional, Indofood punya strategi yang akan kita bahas nanti. Sekarang kita lanjut dulu ke lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi peluang dan tantangan dalam ekspansi global. Pertama-tama, ada faktor politik dan hukum. Indofood harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan impor negara tujuan. Contohnya regulasi keamanan pangan di AS. Sistemnya berbasis resiko yang mengizinkan bahan makanan sampai terbukti berbahaya. Berbeda dengan di Eropa, mereka lebih mencegah dan lebih ketat terhadap keamanan pangan mereka. Secara ekonomi, misalnya daya beli masyarakat setiap kawasan akan mempengaruhi strategi harga, margin, dan pemilihan pasar prioritas. Perkembangan teknologi dalam rantai pasok, pengemasan, dan distribusi global juga mempengaruhi efisiensi produksi serta kemampuan Indofood untuk menjaga mutu produk selama pengiriman jarak jauh. Segmentasi yang dilakukan Indofood yaitu, secara geografis, Indomie menargetkan kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Lalu, dari aspek demografi, segmentasinya mencakup pelajar, pekerja, keluarga muda, dan konsumen berpenghasilan menengah yang membutuhkan makanan cepat saji. Secara perilaku dan psikografis, Indofood menyasar konsumen yang mengutamakan kepraktisan, harga terjangkau, dan cita rasa yang kuat. Targeting. Indofood memilih pendekatan differentiated targeting, yaitu menyesuaikan produk untuk kebutuhan tiap pasar. Di Asia, targetnya yaitu adalah konsumen yang menyukai rasa pedas dan kaya akan bumbu. Sedangkan di Timur Tengah, Indomie harus halal dan punya citra rasa lokal, seperti rasa kari atau daging. Positioning. Indofood memposisikan merek Indomie sebagai makanan instan yang lezat, terjangkau, mudah disiapkan, dan memiliki cita rasa Indonesia yang kuat. Selanjutnya, branding. Indomie seleraku. Kan ingat tagline ini kan? Nah, itu adalah salah satu teknik branding yang konsisten ditanamkan oleh Indomie di benak konsumen. Mereka selalu memastikan 3A, yaitu Indomie harus dapat diterima di lidah lokal, mudah didapatkan di toko sekitar, dan harga harus terjangkau. Selain itu, Indofood membranding Indomie dengan strategi pemasaran modern dan viral. Misalnya menggunakan iklan girl group Korea New Jeans. Oh my god, it's Indomie! Indomie seleraku. Selanjutnya,
Strategi awal untuk memasuki pasar global mereka lakukan dengan pendekatan ekspor langsung, yaitu mengirim produk ke negara-negara yang tinggi akan permintaan makanan instan. Setelah mendapatkan pijakan di berbagai negara, mereka menerapkan strategi adaptasi produk dan penguatan rantai distribusi untuk memperluas kehadirannya. Kemudian, mereka lakukan strategi ekspansi melalui investasi penanaman modal asing dan pendirian pabrik di luar negeri. Selain itu, Indofood juga lakukan branding global dan strategi lokalisasi produksi, yakni memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. Dengan begitu, Indofood berhasil menjadi... Woi, durasinya kepanjangan nih. Pergi sana, shush shush shush. Halo, perkenalkan nama saya Caroline. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pemasaran ekspor Indomie dalam PT Indofood. Nah teman-teman, mari ikut saya melihat Indomie di berbagai belahan dunia. Assalamualaikum. Kamu yang di sana, iya kamu. Apa kamu udah pernah coba Indomie? Hah? Sejak kapan Indomie ada rasa udang? Why, kok bisa Indomie jadi sepopuler ini di Arab? Sampai ada rasa baru lagi. Apa itu? Oh alah, pantesan iklannya nunjukin real food gitu. Makanya banyak yang suka dengan Indomie ya di sini ya. Sayangnya tidak ada kesempatan tanpa tantangan. Kementerian Kesehatan Taiwan menarik Indomie rasa ayam spesial dari peredaran setelah diduga mengandung zat pemicu kanker etilen oksida. Zat tersebut ditemukan pada bumbu mie instan. Dikutip dari pemberitaan hasil pengawasan produk mie instan asal Indonesia di Taiwan yang dipublikasikan oleh BPOM RI, penarikan mie instan tersebut dilakukan karena adanya perbedaan standar batas maksimal residu etilen oksida. 怕抢头踢板都提名。怕抢头踢板都踢。不行。Kita makan lah. Ada babi. Nah, di sini kita di Taiwan. Indominya jangan dibakar. Memang ada berita bahwa ada sel kanker di Indomie, tapi jangan dibakar juga. Bisa terjadi karena adanya perbedaan standar dalam... mau dibawa kemana? Indomie bukan sekedar mie instan, tapi brand global asal Indonesia. Indofood dengan sistem bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari gandum, minyak, produksi mie, hingga distribusi global. Keunggulan ini membuat Indomie sebagai produk yang konsisten dan dikenal dengan harga yang murah dan tersedia lebih dari 100 negara. Ciri khas Indomie sendiri ada pada rasa yang beraneka ragam dengan rasa khas Indonesia. Contohnya seperti mie goreng rendang, mie soto, hingga varian lokal tiap negara. Dikembangkan oleh Indomie membuat produk mereka dicintai oleh lintas generasi. Di setiap negara harga Indomie berbeda-beda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh biaya produksi, logistik, dan kebijakan lokal. Meskipun begitu, Indomie tetap dikenal sebagai mie instan yang terjangkau dan bernilai tinggi. Indomie sendiri didistribusikan melalui jaringan retail terluas. Dari warung-warung kecil hingga supermarket global, menyesuaikan budaya lokal pada tiap-tiap negara. Selain itu, Indomie juga aktif di media sosial dan digital marketing global.
dengan konten yang lokal, kreatif, namun tetap dekat dengan anak-anak muda. Strategi digital ini dapat memperkuat brand Indomie di seluruh dunia. Strategi Indomie adalah memasarkan produk secara global namun tetap memiliki cita rasa lokal, yakni produksi regional, adaptasi rasa, dan kolaborasi yang mengglobal. Inilah yang membuat produk Indomie menjadi mie instan Indonesia yang mendunia. Indomie dari Indonesia untuk dunia.